Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan pulihkan hidupku. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Di akhir pekan ini, marilah kita menerima kekuatan yang hanya daripada Tuhan.
serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menintih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia berjanji, Dia akan selalu memberi kekuatan. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Dia berjanji, tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas meladamu, mari kita serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menintih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari kita menyerahkan segala kehidupan kita, apapun yang kita alami. Kita percaya hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, kesegaran. Mari kita terima kekuatan dari Tuhan. Serahkan pada Yesus segala beban yang menintih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan gantikan, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita sudah menerima sukacita yang baru. Siapa di sini yang percaya kita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan sangat terpuji. Haleluya. Biar Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Mari sama-sama kita pujikan. Pelukis cakrawala, jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata
pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari kita nyatakan, great, great is our God. Kita percaya saat hati bersatu, mujizat dinyatakan, belenggu dipatahkan. Haleluya. Kami merindukan kuasa-Mu ya Tuhan. Sama-sama pujikan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom, apa kabar semua? Mari kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Kami mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7:30 malam. Kami tunggu kehadiran Anda. Jangan lupa untuk follow dan like Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East, di Instagram Betani AOE Event, agar kita tidak melewatkan jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi penting lainnya. Marilah kita juga menjadi saluran berkat dengan membagikan video-video yang ada di YouTube channel Betani AOE Production. Di zaman yang serba modern ini kita diberikan banyak sekali kemudahan. Salah satunya adalah kemudahan dalam memberikan persembahan. Persembahan Anda bisa ditransfer melalui rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia. Atau Anda bisa menggunakan QR Code. QR Code bisa diakses melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, dan Link Aja. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar dan mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa, atas sukacita, atas kekuatan yang baru ya Bapa. Kami datang, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam
sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak berapi belakangku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau
Kami berserah Tuhan. Terima kasih Terima kasih Yesus, sungguh ajaib Kau Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Mari kita menerima kekuatan yang hanya daripada Tuhan pada hari ini. Kita berdiam sejenak. Kami mau terus menanti-nantikan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya ya Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari hanya andalkan Tuhan, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan iman kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari yang sudah menerima kekuatan pemulihan daripada Tuhan, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.
Puji Tuhan, kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya di dalam hadirat Tuhan, kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan daripada Tuhan, terima pertolongan daripada Tuhan. Sebentar lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan bagi kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat yang terbaik kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami juga yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu. Meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tapi saya percaya tidak akan mengurangi sedikit pun damai sejahtera sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kita. Amin. Nah, di dalam ibadah online, mari tetap serius, mari tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara tadi ketika memuji menyembah Tuhan, saudara juga sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Haleluya, puji Tuhan. Benar saudara, jangan menjadi penonton di dalam ibadah online, karena penonton tidak akan pernah mendapat apa-apa. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita dalam ibadah-ibadah, beri yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik, berdoa sungguh-sungguh, berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebentar ini juga kita mendengar firman Tuhan. Saudara boleh mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang ada, sehingga dengan demikian saudara bisa merenungkan itu siang dan malam dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Kristus Yesus. Karena itu izinkan saya memberikan saran supaya saudara juga bisa mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini, baik itu pujian penyembahan, baik itu firman Tuhan, agar saudara terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sudah diberkati, mari jadilah mempelai Kristus yang bijaksana, mempelai Kristus yang berfungsi, dan jadilah berkat buat orang lain. Caranya saudara bisa sharekan video-video khotbah, video pujian penyembahan yang ada di YouTube channel ini. Saya juga berterima kasih buat tim ibadah online yang setiap minggunya dengan tekun dan setia mempersiapkan ibadah online agar kita bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati pelayanan saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara dengan berlimpah-limpah. Amin, puji nama Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama memperhatikan akan hal ini. Ini satu hal yang sangat penting, yaitu keselamatan kita jangan hanya dipandang sebatas anugerah saja, tetapi marilah kita melihatnya juga sebagai suatu tanggung jawab untuk hidup seperti yang dikehendaki oleh Sang Pemberi anugerah. Nah, kekasih-kekasih Kristus, kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Saudaraku yang dikasih oleh Kristus, perhatikan ini, anugerah Tuhan
yaitu penebusan kita oleh Yesus Kristus, itu mengubah kehidupan kita dari hidup yang sia-sia atau useless menjadi hidup yang useful atau berguna. Tuhan membeli kita, menebus kita itu bukan karena iseng, bukan juga karena hanya kasihan kepada kita, tetapi karena Tuhan punya visi, Tuhan punya harapan yang besar atas diri setiap kita. Disitulah perbedaannya antara Tuhan dengan kita. Ya, kalau kita seringkali membeli sesuatu, membeli barang tanpa tujuan, iya kan? Seringkali karena termakan oleh iklan, termakan oleh promosi, akhirnya kita membeli sesuatu, membeli barang-barang yang meskipun ternyata kita tidak membutuhkannya. Ya, apalagi hari-hari ini kita dimanjakan sekali dengan cara belanja yang sangat mudah secara online, hanya tinggal klik, klik, klik dan selesai. Ditambah lagi situasi kondisi yang mengharuskan kita lebih banyak berada di rumah. Akhirnya isenglah kita, seringkali kita berselancar di berbagai online shop dan penuhlah keranjang belanjaan kita. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Ya, ada juga saya perhatikan saudaraku produk-produk yang iklannya itu menggunakan story dari pembuat produk tersebut yang mungkin sedang mengalami pergumulan, sedang kesulitan dan lain sebagainya. Akhirnya kita membeli produknya bukan karena kita butuh, tetapi karena kita kasihan dengan orang yang membuatnya. Akhirnya barang-barang yang ada di lapak-lapak penjual tersebut berpindahlah ke gudang rumah kita. Tidak lama lagi kita yang siap untuk jualan. Berapa banyak yang pernah mengalami hal seperti itu? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, baru-baru ini saya iseng juga berselancar di salah satu aplikasi online shop, saudaraku. Ternyata ada yang jual kaset Bangkitlah. Dan waktu saya perhatikan, ternyata bukan dimasukkan kategori lagu rohani, saudaraku, tetapi dimasukkan ke kategori collectible item. Artinya barang-barang untuk koleksi, saudaraku. Rupanya saking lamanya ya, sudah dianggap barang kuno, barang antik. Ya, untung saya tidak terpancing untuk membelinya. Ya, biar lebih lama lagi, biar makin antik bendanya. Haleluya. Nah, sebaliknya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu membeli saudara dan saya, menebus saudara dan saya, karena Tuhan itu punya visi yang besar, punya harapan yang besar atas hidup kita. Nah, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali, jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena dialah yang memilikinya. Kekasih-kekasih Kristus, seringkali dalam kehidupan ini kita cuma fokus kepada harapan-harapan diri kita, dan kita mengabaikan harapannya Tuhan atas diri kita. Mari ubah fokus kita mulai saat ini dari harapan kita menjadi harapannya Tuhan. Berapa banyak yang mau? Katakan amin. Haleluya. Nah, jika kita menggenapi harapannya Tuhan, saya percaya harapan-harapan kita akan terbayar lunas. Tapi sebaliknya, kalau kita fokus kepada harapan-harapan kita, memenuhi harapan-harapan kita saja, maka kita tidak akan pernah dapat menggenapi apa yang menjadi harapan Tuhan. Akhirnya hidup kita tetap saja useless. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus sungguh-sungguh menyadari betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan dia memenuhi harapannya Tuhan, sehingga hidupnya tidak lagi sia-sia, tapi hidupnya useful, berguna untuk kerajaan Allah, berguna Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Bagaimana dengan kita, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang hidup di zaman akhir ini? Apakah kita hari-hari ini fokus dengan harapan kita sendiri, ataukah kita juga seperti Rasul Paulus, kita juga fokus kepada harapan Tuhan? Dan saya percaya ketika kita memenuhi harapannya Tuhan, semua harapan-harapan kita akan terbayar lunas. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah dari useless menjadi useful. Ya, puji nama Tuhan. Dari sesuatu yang tidak berguna atau sia-sia menjadi sesuatu yang berguna. Nah, dari mana kita harus memulainya? Mari kita akan selidiki. Kita baca Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Perhatikan saudaraku, firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Kata yang di atas dari bahasa aslinya adalah ano, yang punya arti on high, yang punya arti juga heaven, ya, atas, berbicara tentang surga. Nah, dari sinilah kita harus memulai. Karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi hidup kita dan akhirnya menarik kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena dengan demikian akan menarik seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam standarnya Tuhan, masuk dalam standar yang di atas. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah memeriksa dengan sungguh, ya, apa yang ada di pikiran kita. Apakah kita sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas atau memikirkan perkara-perkara yang di bumi? Kita harus tahu lebih dulu dari mana asalnya pikiran yang ada di dalam diri kita. Apakah pikiran itu berasal dari Tuhan atau berasal dari diri kita sendiri, atau justru dari musuh, dari si jahat, dari si iblis? Saya perhatikan saudaraku, jika pikiran-pikiran itu negatif, pikiran itu jahat, pasti itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, saya beri contoh, pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi putus asa, pikiran yang melemahkan kita, pikiran yang menghancurkan akan harapan-harapan kita, saya percaya itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, contoh di Alkitab saudaraku, pikiran yang ada pada Raja Saul misalnya. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, saudara tentu ingat kisah ini, bukan? Ya, selama 40 hari pasukan Israel yang gagah perkasa itu mengalami kelumpuhan mental mereka. Karena apa? Karena ternyata rajanya dikuasai oleh pikiran takut, putus asa, lemah, pikiran yang gagal dan lain sebagainya. Sehingga selama 40 hari tidak ada pertempuran apapun saudaraku. Mereka mengalami kemandulan sama sekali. Contoh lain lagi adalah pikiran yang mendatangkan kekhawatiran, pikiran yang mendatangkan kegagalan, kebimbangan, ketidakpercayaan. Itu juga pasti bukan berasal daripada Tuhan. Nah, contohnya di Alkitab, masih ingat tentang hamba yang mendapatkan 5 talenta, mendapatkan 2 talenta, mendapatkan 1 talenta. Masih ingat kisah itu? Nah, hamba yang mendapatkan 1 talenta, dia memiliki pikiran, kekhawatiran bahwa nanti dia akan gagal, nanti akhirnya dia akan dihukum oleh tuannya. Akhirnya
dengan 1 talenta yang dia terima dari tuannya, dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menguburkannya saja sampai tuannya itu kembali. Dan akhir daripada kisah itu adalah tuan itu kemudian mengatakan bahwa engkau adalah hamba yang jahat. Nah, lihat saudaraku, ini pikiran yang datang bukan dari Tuhan. Pikiran yang memberikan kekhawatiran, kegagalan, kebimbangan, ketidakpercayaan. Contoh lain lagi adalah pikiran yang membuat kita merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, tidak layak. Ini juga pasti bukan berasal dari Tuhan. Contohnya adalah pikiran murid-murid Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap lalu kemudian disalibkan, mereka begitu merasa tidak aman sebagai murid Tuhan. Bahkan mereka berusaha untuk tidak diketahui bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan. Bahkan ada yang berjalan ke Emmaus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini adalah pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Karena saya percaya kalau pikiran negatif, pikiran yang jahat itu berasal dari si jahat. Ya, saudara yang dikasih oleh Kristus, apakah ada saat ini pikiran-pikiran seperti itu di dalam diri setiap saudara? Saya mau berkata itu bukan dari Tuhan. Cepat-cepatlah dibereskan. Jangan dibiarkan berkembang terus, karena pada akhirnya akan mempengaruhi hidup saudara dan akhirnya akan menarik kehidupan saudara ke arah yang jahat, ke arah yang negatif, yang akhirnya membuat hidup kita menjadi kacau. Hidup kita akhirnya menjadi useless lagi. Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan, tawan dan taklukkan pikiran-pikiran yang demikian. Ayo kita buka sama-sama dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kuncinya bagaimana? Tawan dan taklukkan. Katakan bersama-sama, tawan dan taklukkan segala pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Entah itu dari diri kita sendiri, entah itu dari si jahat, pikiran yang negatif yang melemahkan, pikiran yang jahat, tawan dan taklukkanlah itu kepada Kristus. Amin, haleluya. Nah, mari kita akan lihat ada 3 faktor yang harus kita tanamkan di pikiran kita, supaya pada akhirnya kita dapat terus-menerus memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Saudara sudah siap? Oke. Faktor yang pertama, fix. Musuh kita sudah dikalahkan. Sekali lagi, musuh kita sudah dikalahkan. Kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menanti saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Siapa yang melakukan ini? Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita. Dia sudah mempersembahkan korban yang terbaik. Dia mempersembahkan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Dan setelah itu musuh-musuhnya semua sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan. Amin. Nah, musuh saudara dan saya itu bukan darah dan daging, itu kata Alkitab, melainkan roh-roh jahat di udara, iblis dan antek-anteknya. Itulah musuh kita yang sesungguhnya. Dan berita sukacitanya adalah mereka sudah dikalahkan. Mereka tidak lagi memiliki kuasa atas saudara dan saya. Nah, jika mereka sudah tidak lagi memiliki kuasa atas kita, jadi buat apa kita memperhatikan ide-ide mereka? Buat apa kita menuruti ide-idenya mereka? Tawan, taklukkan. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis sudah ditaklukkan, tapi sampai hari ini dia masih bekerja. Memang dia bekerja dengan cara mengintai, mencari siapa yang lengah, siapa yang lemah. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kata firman Tuhan, bukan?
Karena itu mari kita terus berpegang pada firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang tetap kokoh, yang tetap kuat, sehingga ketika iblis mencari kesempatan, dia tidak menemukan kesempatan itu. Ya, dia masih bekerja sampai hari ini. Itu adalah job description dia kan. Ya, dia juga akan memasang jerat, dia akan memasang jebakan. Tapi saya percaya, kalau saudara dan saya, kita terus bersama dengan Tuhan, kita ada di jalannya Tuhan, kita menggenapi harapan-harapannya Tuhan, tidak keluar daripada jalan itu, maka kita tidak akan pernah masuk dalam jeratnya si iblis. Kita tidak akan pernah jatuh di dalam jebakannya si jahat. Amin. Karena itu berjalanlah terus. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Turutilah firman Tuhan, berjalanlah dengan tuntunan firman Tuhan, maka otomatis kita tidak akan pernah melangkah keluar dan akhirnya tersesat, jatuh ke dalam jebakan, jatuh ke dalam jerat iblis. Bapak ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, iblis tidak bisa buat apa-apa, karena dia sudah dikalahkan. Saudara dan saya ini adalah miliknya Tuhan. Siapa yang bisa mengganggu gugat orang-orang kepunyaan Tuhan? Siapa yang bisa menjamah biji matanya Tuhan? Kan tidak ada. Amin. Karena Tuhan menjaga biji matanya, karena Tuhan menjaga saudara dan saya. Kita ini saudara ada dalam lindungan yang maha kuasa, 24 jam sehari terus menerus. Persoalannya, kalau anak Tuhan yang membuka celah dengan keluar daripada perlindungan Tuhan, nah disitulah maka mereka biasanya akan jatuh. Mereka akan terkena jerat si iblis, terkena jebakan si iblis. Karena itu tetaplah ada di dalam lindungan Tuhan. Tetaplah ikuti firman Tuhan, tunduk, taat, setia kepada firman Allah yang hidup, yang menuntun kita tiap-tiap hari. Amin. Mungkin saudara hari-hari ini ada dalam masa-masa yang sukar juga. Ingat, pegang terus janji Tuhan. Jangan kemudian kompromi lalu mengambil jalan sendiri. Nanti saudara, kita akan keluar dari harapannya Tuhan, kita akan keluar dari jalannya Tuhan, dan pada akhirnya kita akan jatuh ke dalam jurang kehancuran. Nah, kekasih Kristus itu faktor yang pertama yang kita harus tanamkan di dalam pikiran kita, bahwa musuh kita itu sudah dikalahkan. Dia tidak berkuasa, dia tidak lagi dapat mengganggu kehidupan kita. Yang penting kita terus ada bersama dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Berapa banyak yang mau terus melekat dengan Tuhan? Lambaikan tangan saudara, katakan amin. Beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita, sebab musuh kita sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itu yang pertama. Faktor yang kedua yang harus kita tanam dalam pikiran kita adalah bersama Tuhan semua dapat dilakukan. Saya ulangi, bersama Tuhan semua dapat dilakukan. Kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Amin. Ini adalah pesan Tuhan, ini adalah janji Tuhan buat setiap orang percaya. Dikatakan yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan. Ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali contoh di Alkitab yang kita bisa temukan. Ya, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Ya, contohnya adalah murid-murid Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan tadinya kan orang-orang biasa. Mereka adalah nelayan-nelayan sederhana, saudaraku. Mereka hanyalah penjala-penjala ikan. Tetapi ketika mereka bersama dengan Tuhan, mereka percaya kepada Yesus Kristus,
Ini yang terjadi. Hidup mereka diubahkan total. Mereka bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi mereka menjadi penjala-penjala manusia. Dan kesaksian hidup dan pelayanan mereka memberkati banyak orang. Injil diberitakan ke seluruh dunia melalui rasul-rasul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat bagaimana ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ini kan perkara yang besar, saudaraku, yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan, dan akhirnya menjadi jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Contoh lain lagi, bayangannya Petrus, saudaraku. Nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul. Ada begitu banyak kesaksian di sana. Bayangan daripada Rasul Petrus mengenai orang yang sakit yang diletakkan di pinggir jalan. Orang-orang tersebut mengalami kesembuhan. Luar biasa, saudaraku. Kalau saudara lihat, Tuhan Yesus sepanjang hidup dan pelayanannya belum pernah melakukan hal itu kan? Tidak dituliskan dalam kitab Injil, tidak dituliskan dalam Alkitab. Tapi Petrus muridnya, Rasul Petrus, bayangannya menyembuhkan orang. Siapa lagi? Rasul Paulus, yang dahulunya adalah seorang penganiaya orang percaya, orang Kristen. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, lalu kemudian dia diurapi oleh Tuhan, dia menjadi rasul yang sangat luar biasa. Bahkan sapu tangannya dikatakan dipakai, diletakkan atas orang sakit sembuh. Diletakkan atas orang yang dirasuk setan, setan keluar dari orang itu. Luar biasa. Ya, kalau kita melihat di sini, saudaraku, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya diubah oleh Tuhan dengan luar biasa, dan mereka melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang Tuhan janjikan. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, orang yang diurapi oleh Tuhan, diurapi Roh Kudus, itu juga berbeda dibanding dengan orang-orang biasa, orang-orang yang tidak diurapi oleh Roh Kudus. Contoh yang paling spektakuler yang pastinya saudara ingat, yaitu Daud. Ingat kisah Daud? Ya, ketika dia melawan atau mengalahkan Goliat di lembah Terbantin. Kalau tadi sebelumnya Raja Saul dikuasai pikiran yang negatif, yang membuat mereka mandul, membuat mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa 40 hari lamanya. Tapi sebaliknya, Daud yang diurapi oleh Roh Allah berbeda. Ia tahu bersama dengan Tuhan, ia dapat melakukan apa saja. Perbuatan-perbuatan heran, perbuatan-perbuatan yang besar. Coba kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-32 sampai dengan 37. Berkatalah Daud kepada Saul. Ya, Daud ngomong kepada rajanya nih, Raja Israel, Saul. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Luar biasa bukan? Ya. Lalu dikatakan lagi, saudaraku, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 saya rindu kita baca bersama-sama, karena inilah kunci yang luar biasa yang diperkatakan oleh seorang yang diurapi oleh Roh Allah. Mari baca ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 37 ini merupakan kunci.
Ya, dari sini kita tahu bahwa kenapa Daud bisa begitu gagah perkasa, mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Saudara, tidak mudah loh bagi seorang manusia untuk bisa mengalahkan seorang diri, ya, baik itu singa, baik itu beruang. Tapi lihat bagaimana Daud dibela oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Dia bisa melakukan itu semua. Dan statementnya sangat jelas, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga, katakan Dia juga, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Buat Daud, mau singa, mau beruang, mau Goliat, mau siapa saja, tidak peduli, sama aja, karena dia bersama dengan Pencipta alam semesta. Dia bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Amin. Haleluya. Di ayat yang ke-45, mari kita buka sama-sama. Daud berkata kepada Goliat, ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kan orang berpikir Daud senjatanya cuma ketapel, ya, cuma ali-ali. Oh, nanti dulu saudaraku, kita tahu sekarang senjatanya Daud tidak ada lawannya, karena dia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dia datang dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, Allah segala barisan Israel yang ditantang oleh Goliat. Dahsyat, luar biasa. Daud menjadi begitu kuat, menjadi begitu cakap, karena dia punya faktor ini di dalam pikirannya yang tidak dimiliki oleh Raja Saul, yaitu bersama Tuhan semua dapat dilakukan. Berapa banyak di antara saudara juga setuju dengan faktor yang kedua ini? Saudara setuju bahwa bersama dengan Tuhan semua dapat dilakukan? Berapa banyak yang setuju? Lambaikan tangan saudara, katakan amin, katakan haleluya. Beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena itu bangkitlah. Amin. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, baik itu persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya, mari taruh dalam pikiran saudara, bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, perbuatan-perbuatan yang besar. Haleluya. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga yang kita harus tanamkan baik-baik di dalam pikiran kita, agar kita senantiasa dapat memikirkan perkara-perkara yang di atas, agar dengan demikian hidup kita memenuhi harapannya Tuhan. Nah, faktor yang ketiga adalah berkat kehidupan telah dilimpahkan kepada kita. Saya ulangi, berkat kehidupan telah dilimpahkan kepada kita. Kita baca ayatnya, Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Kata kelimpahan di situ dari bahasa aslinya adalah perisos atau perisov, yang punya pengertian, yang punya arti super abundant in quantity dan superior in quality. Ya, saya ulangi ya. Kata perisos atau kelimpahan atau perisov itu punya arti super abundant in quantity, superior in quality. Artinya berlimpah-limpah dalam jumlah dan unggul dalam kualitas. Tentu yang dimaksud unggul dalam kualitas ini adalah kualitas kerajaan sorga. Hidup dengan standar kerajaan sorga. Yesus datang untuk memberikan saudara dan saya hidup dengan segala kelimpahan. Itu berbicara berlimpah-limpah secara kuantiti, secara jumlah, dan juga unggul dalam kualitas. Karena yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya itu adalah hidup dengan kualitas kerajaan sorga. Hidup dalam kebenaran, standar kerajaan Allah, standar kekudusan Tuhan.
bukan standarnya dunia. Itulah sebabnya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi unggul dalam kehidupan ini. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, ini sudah diberikan atau baru janji? Betul, ini sudah diberikan. Sejak Yesus datang ke dunia ini, Yesus berkorban buat saudara dan saya, menebus kita, membeli kita. Ini sudah diberikan. Hidup dengan segala kelimpahan Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Karena itu bagaimanapun keadaan kita hari ini, sementara saudara mendengarkan khotbah ini, mungkin saudara sedang ada di dalam pergumulan dan masalah. Pegang janji Tuhan ini. Amin. Jangan berkata bahwa saya kayaknya sudah nggak ada apa-apa lagi, saya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi saat ini. Dengar firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada saudara, sudah menyediakan kepada saudara berkat kehidupan yang berlimpah-limpah. Amin. Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya, semua pasti akan dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Kuncinya adalah tetaplah tinggal di dalam Dia, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, lakukan bagian kita. Amin. Ada bagian yang harus kita lakukan, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, melakukan bagian kita, memuliakan nama Tuhan, beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Itu bagian yang harus tetap kita lakukan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju berkata amin. Berikan kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi bagaimana agar kita bisa memiliki hidup yang useful, tidak lagi useless, ya? Dimulai dengan perkara ini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan 3 faktor ini harus benar-benar kita tanamkan di dalam pikiran kita, agar kita dapat terus-menerus memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara sorgawi, ya, perkara-perkara dengan standar kerajaan sorga. Yang pertama adalah musuh kita sudah dikalahkan. Katakan bersama saya, musuh kita sudah dikalahkan. Amin. Yang kedua, bersama Tuhan semua dapat dilakukan. Katakan bersama saya, bersama Tuhan semua dapat dilakukan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, berkat kehidupan telah dilimpahkan kepada kita. Katakan bersama saya, berkat kehidupan telah dilimpahkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mari jadilah orang-orang yang fokus, bukan lagi untuk memenuhi harapan kita, tapi memenuhi harapan Tuhan yang sudah memberi anugerah kehidupan itu buat saudara dan saya. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari sampai Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Berapa banyak di antara saudara berkata, aku butuh Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, aku mau fokus untuk memenuhi harapannya Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang boleh kami dengar dan renungkan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menebus kami, Tuhan sudah membeli kami, karena Tuhan punya visi dan harapan yang besar atas setiap kami. Kami mau Tuhan menghidupi visi dan harapan yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau Tuhan fokus kepada harapan-harapannya Tuhan atas kami, sehingga hidup kami berubah dari useless menjadi hidup yang useful, hidup yang berguna bagi kerajaan Allah, hidup yang berdampak bagi sesama manusia. Tuhan, tolong setiap kami akan memulainya hari ini dengan mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kami mau Tuhan, Kau pegang hidup kami, Kau bawa kami Tuhan terus untuk masuk di dalam penggenapan setiap janji Tuhan. Tuhan, kami mau taruh di dalam pikiran kami bahwa musuh kami sudah dikalahkan, musuh kami tidak lagi berkuasa atas kami, musuh kami sudah dihancurkan. Karena itu Tuhan,
kami akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan semua dapat dilakukan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa berkat kehidupan sudah dilimpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Mungkin mereka ada di dalam pergumulan hari ini, tapi saat ini ketika mereka meresponi firman-Mu, hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau membukakan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka bangkit menjadi pribadi-pribadi yang menang bersama dengan Tuhan. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kami semua Tuhan, kami hidup bukan lagi memenuhi harapan kami, tetapi memenuhi harapan Tuhan yang besar itu atas setiap kami. Kami percaya ketika kami fokus kepada harapan Tuhan, maka semua harapan-harapan kami terbayar lunas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah saat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami menyenangkan akan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga menyempurnakan seluruh ibadah dan pelayanan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi, Engkau yang pegang kendali atas Indonesia. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terus Tuhan pimpin dan tuntun bangsa ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau roh Tuhan tercurah atas negeri kami, maka Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah juga Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Meskipun di tengah pandemi, biarlah semuanya dapat tetap berfungsi, melakukan tugas yang Tuhan telah berikan, memberitakan kabar sukacita bagi setiap orang. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Bapa, saat ini kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan ucapan syukur kami, persembahan pembangunan, dan kami juga mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Tuhan, biarlah persembahan-persembahan daripada umat-Mu ini Tuhan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui wadah gereja-Mu. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus bagi tangan-tangan yang membawa persembahan ini Tuhan. Berkatilah dengan berkelimpahan Tuhan. Apa saja yang mereka usahakan dan kerjakan, Tuhan campur tangan di dalamnya, dan Tuhan membuatnya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan bersama-sama menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Adanya membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anak-Mu. Sungguh cinta-Mu getarkan hatiku.
getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Kau menerimaku apa adanya, membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu, sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu.